Bismillahirrahmanirrahim. Ya ibadi, ya ibadi, law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala atqa qalbi rajulin wahid minkum ma zada dhalika fi mulki syai'an. Ya ibadi, law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala abjari qalbi rajulin wahid minkum ma naqasa dzalika min mulki syai'an. Itu kemarin kita sudah bahas bahwa apapun yang kita lakukan, entah kebaikan maupun keburukan, itu tidak ada pengaruh untuk Allah, terutama rahmatnya Allah. Banyaknya ibadah kita tidak serta-merta rahmat Allah bertambah. Artinya kerajaan Allah, kekuasaan Allah mazada, bertambah. Begitupun ketika kita berbuat dosa, sekalipun kita dosa seumur hidup sampai mati dosa terus, tidak ada kebaikan sedikit pun, itu tidak menjadikan berkurangnya kekuasaan Allah. Jadi intinya adalah apapun yang kita perbuat, kita mencoba untuk supaya menciptakan pribadi yang nerimo, pasrah, ikhlas, seperti itu. Mungkin ikhlas tidak bisa nampak yang hakiki. Artinya orang bisa saja bilang ikhlas, saya, kamu, semua bisa, saya ikhlas. Tapi kan hati siapa yang tahu? Ya kan? Hati siapa yang tahu? Ya sampean yang punya hati, dengan Allah yang menciptakan hati. Orang lain gak bisa. Terkecuali orang itu sudah diberikan kasyaf oleh Allah, kemurnian hati oleh Allah, sehingga bisa membaca apa yang dihadapannya, walaupun mungkin diumpetkan, disembunyikan. Dulu waktu saya jadi ketua pertanian, saya pernah keliling sama beda seci karena waktu itu mencari pepohonan cincau. Ketemu Abah di samping taekwondo. Kata Abah, kamu sudah makan apa belum? Saya bilang sudah. Padahal belum. Saking apanya tuh? Kita mah yang di sini ngerasanya takut dan malu kalau bilang belum, ya kan? Model kita nih. Tapi bagi Abah nggak begitu, orang jujur tuh. Belum ya belum. Apa Abah bilang waktu itu sama saya? Suatu saat kebohongan kamu akan dizohirkan oleh Allah. Nggak di dunia, di akhirat. Jangan pura-pura kau makan. Jangan mentang-mentang di depan saya belum. Makan. Kalau memang belum, saya langsung pergi. Udah suci saya tinggal. Nah itu. Jadi intinya adalah coba kita berusaha untuk tafakur bahwa amal kita tuh sebenarnya tidak ada apa-apanya. Artinya untuk memotivasi diri bahwa kita harus mencari kebajikan, fastabiqul khairat. Minimal tidak banyak, tapi setidaknya cukup untuk Allah memberikan rahmat kepada kita semua. Makanya Abah doanya ya seperti itu, ya Allah, berikanlah satu titik rahmat kepada kami ya Allah. Seperti itu kan? Itu di dalam hadis qudsi.
Ya ibadi, law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum qamu fi sa'idin wahid fasa'aluni fa'ataitu kullu wahidin ataupun kulla wahidin mas'alatahu mana qasa dzalika mimma indi illa kama yanqusul mahid idza udkhilal bahra. Ya hambaku, kalaulah sesungguhnya kalian semua, orang yang terdahulu dan orang yang terakhir, manusia maupun jin, ya, mereka semuanya dijadikan satu dan dia berdiri di atas fisa'id, di tempat yang tinggi. Lalu dia berdoa memohon kepadaku untuk meminta sesuatu. Lalu di saat itu saya ijabah dikabul satu persatu orang. Dari mulai jin dan manusia yang meminta kepadaku saya kasih satu persatu. Itu tidak mesti harus, bukan berarti nanti apa yang saya miliki ini berkurang. Terkecuali sepertinya ketika kita seumpamanya celubin itu tinta ke lautan surut, pasti ada yang berkurang walaupun satu tetes. Coba sampean nyuci baju sebor air, ya, diangkat, itu pasti air itu berkurang. Kenapa? Karena ada yang nempel di dalam baju. Itu seperti itu. Ini mah kalau Allah kasih kepada kita, sekalipun sealam dunia dari awal sampai akhir zamannya Nabi Adam, sampai zamannya Banul Jan 500 tahun yang lalu, atau miliar tahun yang lalu hitungan manusia. Makanya dijuluki Banul Jan itu karena memang kehidupan di dunia ini bukan manusia, semuanya jin. Berdoa kepada Allah, angkat tangan, ya Allah kabulkanlah hajatku ya Allah. Lalu diijabah semuanya oleh Allah satu persatu. Tidak menjadikan kurang apa yang saya miliki ini. Itu. Tidak. Ya ibadi, innama hiya a'malukum uhsiha lakum, ya, thumma uwaffikum iyyaha faman wajada khairan falyahmad. Kenapa? Falyahmad. Ya hambaku, sesungguhnya, ya, itu adalah amalukum, amal-amalnya kalian. Kebaikan, keburukan. Kan keburukan juga amal ente, kita. Ente berbuat jelek, itu amal bukan? Ya amal jelek. Sodako, amal bukan? Amal bagus kalau ikhlas. Tapi secara zahir, semuanya secara umum itu amal bagus. Ngaji, itu amal. Tidur, amal. Sholat, amal. Makan, amal. Semuanya amal. Cuma nanti mungkin dipilah-pilah mana ini yang bagus, mana yang jeleknya. Tergantung kan nantinya. Itu saya sudah jaga itu amal untuk kamu itu. Ya, thumma wafikum iyyaha faman wajada khairan falyahmadillaha
wa man wajada ghaira dzalik fala ya'lumanna ila nafsahu. Saya sudah sempurnakan apa yang kamu perbuat, saya sudah simpan rapih. Nanti saya kasih kepada kamu sesempurna mungkin. Ya kan? Amal jelek, amal bagus ya nanti dikasih. Sampean karena sampean yang lakonin. Habis itu, paman wajada khairon, maka siapapun orangnya yang dia yaitu wajada menemukan khairon, dia punya amal bagus, falyahmadillah, maka segeralah dia berihtimad, alhamdulillah. Kalau jelek artinya selain daripada itu, janganlah kamu yalumanna illa nafsahu, nyesel kamu terkecuali menyesali diri kamu sendiri, ya kan? Aduhung sagede gunung, ngajerit maratan langit. Nanti ketika kita di akhirat, ya Allah, ya, bergontai-gontai dia di akhirat, di alam mahsyar, ratusan kilometer, ratus dan ribuan tahun, bergontai-gontai nyari syafaat antara nabi satu dengan nabi yang lain. Kalau seumpamanya satu nabi kepada nabi yang lain untuk sampai minta syafaat, itu jaraknya bisa ditempuh 300 tahun cahaya, itu berarti sampean berjalan 1 tahun itu 9.541.000.000 tahun, itu baru hitungan manusia. Hakikatnya ya Allah alam lamanya kayak apa. Dikali 300 tahun. 1 tahun itu kan 365 hari. Ya kan, dikali 300, dikali 9.541.000.000 tahun. Ya Allah, ya. Matahari di atas kepala hanya cuma 1 jengkal. Sebagian ulama, itu mah 1 jengkal mah kejauhan, cuma sewadah tinta segini nih. Nggak ada wadah tinta tuh tingginya segini tuh, nggak ada mas. Wadah tinta orang salafus soleh kalau nulis tingginya cuma segini nih, di sini nih. Kalau orang pasaran, orang-orang salafi, pegang dia punya tinta di sini, taruh sini, baru dia begitu. Nggak ada tintanya sampai di sini, begitu. Di sini tinta tuh, ada tinta tuh. Setinggi-tingginya juga segini paling. Cuma setengah jengkal. Awan datang memayungi kepala kita, tiba-tiba angin lembut meniup, tidak ada kesempatan untuk kita bernaung. Gak ada yang pakai gamis. Ya Allah, sama rata. Kepala ya segitu tingginya, kaki ya segitu tingginya. Mungkin di sini ada yang pendek, nanti mah di sana sama kita. Bergontai-gontai mencari syafaatul kubro, syafaatul uzma, ya kan? Anak kecil lari-larian bawa gayung, aina abi, aina abi. Sampai ninggalnya sebelum nikah, abi yang mana? Gak punya anak, makanya cepet nikah. Kau udah lulus, jangan mikirin macem-macem. Kalau mau cepet nikah ya nikah. Kalau enggak, kerja aja, enggak usah mikirin pacaran. Motivasi bahwa kita tuh enggak tahu kalau umur kita itu sampai kapan. Orang udah nikah pun belum tentu dia Allah kasih amanat anak, karena memang Allah yang maha tahu. Ya kan? Belum tentu yang badannya gede anaknya cepet. Belum tentu yang anaknya kecil dia susah punya anak. Siapa tahu itu yang paling cepat, yang paling gesit. Anaknya 7. Nanti udah nikah, udah Ustaz punya cucu 1. Ternyata dia lebih duluan. Nikahnya belum, cucunya 1. Kan aneh. Berarti harus dipertanyakan itu. Hati-hati ya. Kalau santri antara itu akad sama anaknya, umur anak aja dihitung. Lu anaknya ente udah 1 tahun, pernikahan ente baru 8 bulan.
gimana itu, jangan-jangan begitu. Enggak Ustaz, ini anak orang saya angkat begitu. Suudzon muncul.